Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup setiap orang akan bermakna jika ada tujuan yang hendak dicapai. Dan dalam proses pencapaian tujuan tersebut, ada perjuangan yang harus dilakukan. Contoh paling sederhana dalam kehidupan kita yakni, untuk hidup seseorang harus makan. Tujuannya adalah hidup, prosesnya adalah makan, dan perjuangan yang harus dilakukan adalah pencarian sumber makanan. Dan dalam perjuangan tersebut, kerap seseorang harus menderita bahkan berkorban untuk bisa sampai pada tujuan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang tujuan hidup Yesus pergi ke Yerusalem untuk menyatakan keselamatan yang Dia bawa bagi semua orang. Yesus menyadari bahwa proses dan perjuangan yang harus Dia lalui, diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dijatuhi hukuman mati, diolok, disesah, dan disalibkan. Yesus pun untuk sampai pada tujuannya harus mengalami penderitaan. Namun dalam penyampaian kisah tersebut, seolah ada lompatan cerita yang hendak disampaikan. Tiba-tiba ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya datang kepada Yesus. Ibu itu kemudian menyampaikan tujuannya datang kepada Yesus, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di
di dalam kerajaan-Mu. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Ibu punya tujuan. Akan tetapi bagaimana proses dan perjuangan untuk sampai pada tujuan itu masih harus dipertanyakan. Yesus tidak serta-merta langsung mengiyakan permintaan ibu itu. Posisi duduk di kerajaan surga bukan hak Yesus, tetapi itu ditentukan oleh Allah seturut bagaimana Allah berkenan. Meski demikian, Yesus tetap menyampaikan proses dan perjuangan yang harus mereka lalui untuk berkenan kepada Allah. Tanyanya, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Ini mengindikasikan siapkah anak-anak itu menderita? Tujuan berupa keinginan untuk berada bersama dengan Yesus dalam kerajaan Allah ternyata harus terlebih dahulu meminum cawan penderitaan. Nabi Yeremia telah mengalami itu sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama. Nabi Yeremia tampil untuk membela bangsa Israel agar Allah menyurutkan amarahnya bagi mereka. Yeremia ingin menghadirkan kasih Allah bagi bangsa Israel. Meski demikian, Yeremia dilawan dan ditolak. Kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Tujuannya Yeremia untuk mendatangkan keselamatan bagi Israel ternyata harus dilalui dengan penderitaan juga. Hal ini juga menjadi pengajaran Yesus kepada murid yang bereaksi terhadap permintaan ibu anak-anak Zebedeus itu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Harus ada perjuangan di setiap tujuan. Dan perjuangan itu kerap dilalui dalam penderitaan untuk sampai pada tujuan yang membahagiakan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini disampaikan kepada kita pada masa Prapaskah ini. Melalui bacaan ini, kita tetap dan kembali diingatkan akan tujuan kita menjalani masa Prapaskah ini. Tujuan kita yakni ikut bangkit bersama dengan Yesus yang bangkit pada hari Paskah. Dan untuk sampai pada tujuan itu, kita harus melalui proses 40 hari ini. Proses yang di dalamnya kita harus berjuang dan bahkan kadang mengalami penderitaan. Berjuang melepaskan kesenangan-kesenangan pribadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama dalam doa dan laku tapak. Dengan demikian, tujuan kita kiranya tercapai. Semoga Tuhan memberkati.